Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pernikahan antara Arie Kriting dan Indah Permatasari rupanya menuai polemik dan banyak orang berpendapat. Ini karena sebenarnya kalau pernikahan tidak direstui orang tua sering terjadi. Tetapi jika ternyata hal-hal yang mistis atau gaib yang dianggap sebagai penyebabnya, nah ini baru pertama kali ini terjadi. Dan uniknya memang akhirnya ada dua hal yang disyaratkan oleh ibunya, yang ya ayah dan ibunya tidak merestui dengan menunjukkan mereka tidak datang ke pernikahan mereka berdua dengan meminta Arie Kriting untuk melakukan dua hal, yaitu merelakan Indah untuk diruqyah. Yang kedua adalah untuk bersumpah bahwa Arie Kriting tidak menggunakan sesuatu di luar nalar untuk menarik istrinya ini tadi. Apakah memang ada hal seperti itu? Mari kita lihat bersama-sama. Dan ini adalah polemik di sekitar pernikahan antara Arie Kriting dan Indah Permatasari. Saya akan tarikan kartu yang pertama, tapi sebelumnya silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Bagikan ini kepada orang yang membutuhkan, dan siapa tahu kalian semua memiliki satu cerita yang hampir sama dengan apa yang mereka alami. Ada kartu The Five of Pentacles. Dilihat di sini bahwa memang pernikahan mereka berdua ini akhirnya tetap mereka lakukan, walaupun di dalam hati mereka masih tetap merindukan restu dari sang ibunda, tetapi mereka akhirnya tetap melangsungkan ini. Memang di sini ada satu fakta bahwa sebenarnya kalau mereka ini sedikit saja bisa meminta restu, sebenarnya ini sudah dekat untuk dikabulkan. Tapi ternyata mereka memilih untuk melangsungkan saja dan tidak ada rekonsiliasi antara dua orang ini tadi dengan ibunda mereka. Kalau dilihat dan dilansir dari beberapa media, sepertinya kalau ayahnya lebih netral dan ya silahkan, dan nggak datang pun lebih karena mendukung si istrinya atau ibunya Indah ini tadi. Nah, tapi ada beberapa fakta yang terus kemudian saat ibunya diinterview oleh beberapa acara televisi mengatakan dan melihat beberapa hal yang berubah. Bahkan beberapa saat sebelumnya, berbulan-bulan sebelum terjadi pernikahan, sudah ada ternyata polemik seperti ini. Dan memang ini seharusnya adalah sesuatu yang munculnya karena tidak tiba-tiba, ini bisa di-resolve lebih awal. Nah, tapi sayangnya memang ini tidak menemukan jalan keluar. Saya tidak ingin menganggap kalau dua anak ini tidak melakukan sesuatu, tapi seharusnya mereka memang tetap melakukan ini sampai akhirnya berhasil. Namanya anak dengan seorang tua yang memang sudah lanjut, ini memang harus lebih bisa ngomong orang tuanya. Oke. Dan kemudian yang muncul sebenarnya di sini lebih ke kekecewaan. Jadi kalau ternyata ini dimanifestasikan kepada tuntutan melakukan sebuah tindakan yang di luar nalar seperti, ya saya bilang ruqyah di luar nalar karena nggak bisa dijelaskan menggunakan ilmu ilmiah yang sekarang ya. Jadi saat orang tuanya meminta, ya udah nggak apa-apa asalkan diruqyah, asalkan buktikan kalau Arie Kriting nggak melakukan sesuatu seperti yaitu tadi ilmu yang dianggap negatif untuk menarik perhatian yang wanita ini. Kalau saya bilang sih, ini sebenarnya karena ibundanya itu dari awal ya, karena mungkin kalau saya bilang ya sebenarnya bisa mendapatkan simpati, tetapi memang Arie ini mungkin jenisnya orang yang lebih cuek, orang yang kurang peka dan sebagainya, sehingga akhirnya yang terjadi itu si ibunda ini merasa kalau anaknya ini dibawa kemana-mana tanpa izin. Itu yang saya dapatkan dari media, dan sepertinya ini adalah artinya ada satu kekecewaan dari orang tua yang menganggap seharusnya ini bisa lebih baik, tapi ternyata hal tersebut tidak terjadi. Kenapa? Karena dibandingin lagi dengan mantannya Indah yang sebelumnya. Kalau sama sebelumnya terus seperti itu. Walaupun semua wanita memiliki kebiasaan seperti itu, ayo ngaku. Tapi yang saya lihat di sini sebenarnya memang itu terus kemudian jadi muncul dan keluar hal-hal yang lain. Awalnya adalah karena nggak ada satu simpatik yang ditunjukkan. Karena nggak sengaja, akhirnya si ibunda ini merasa bahwa wah kok begini ya. Nah seperti itu. Apalagi kalau dilihat dari ya wajahnya Arie Kriting itu kan emang agak sangar gitu wajahnya kan, ya serius seperti itu. Saya nggak tahu apakah kalau memang ketemu ke rumah seorang wanita apakah tetap serius atau dia akan senyum. Karena yang kalau kelihatan kan ya walaupun dia seorang stand up comedian, pas perform pun dia memang menunjukkan wajahnya yang serius seperti itu. Saya lihat ini di sini seperti ini, dan memang akhirnya ada satu kekecewaan, sebuah sikap yang muncul karena satu harapan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, satu kenyataan yang berbeda dengan harapan. Nah akhirnya terus kemudian ya setelah pernikahan ya si ibunda ini sedih.
Tapi sebenarnya ini adalah satu hal yang positif. Saat dia mau diundang oleh banyak media, saat dia mau memberikan syarat, sebenarnya jauh di lubuk hati sang ibu ini sebenarnya masih sayang sama putrinya, masih menginginkan rekonsiliasi, masih menginginkan untuk bisa memberikan restu. Dan ini terlihat dari itu tadi. Satu, dia masih mau dimintai pendapat, walaupun kalau orang melihat bisa disalahartikan sebagai orang ini kecewa. Ya iya kecewa, tapi kecewanya nggak kecewa terus kemudian ya wes lah biarin aja. Tapi kecewanya ini berusaha untuk agar si anaknya ini mendengarkan. Dan ini sebenarnya adalah satu hal yang positif. Dan semoga Indah mendengarkan ini dan mengabulkan saja permintaannya. Karena permintaannya sebenarnya dua hal yang simple. Ruqyah ya ruqyah aja, ya ditunjukin aja. Dan kalau seandainya dikatakan mau membuktikan tidak menggunakan ilmu, ya lakukan saja. Saya punya satu hal yang lain di sini, tapi itu nanti akan di belakang. Nah, tapi memang pada kenyataannya sebenarnya yang saya lihat di sini itu nggak ada namanya ilmu hitam atau apapun yang dipakai. Karena yang dipakai ini sebenarnya lebih mengerikan daripada ilmu hitam, yaitu alienating person. Nah, ini adalah salah satu cara yang kalian bisa ambil. Oke, di antara semua ini, kalau istilahnya omongannya orang-orang yang serius ngomong di YouTube, nah dagingnya ada di sini. Saya katakan kepada kalian semua, para pria, jika kalian ingin mendapatkan hati pujaan wanita kalian, cara yang paling gampang adalah pisahkan mereka dari keluarga. Buat mereka putus hubungan sama keluarga. Putus ya maksudnya. Maksudnya putus itu artinya kalau bisa, yaitu tadi, benar-benar waktunya sering bersama kalian dan usahakan merubah pola pikirnya dan semua. Soalnya kalau tidak, nanti selama-lamanya saat menikah pun pasti ada apa-apa pengen pulang, ada apa-apa pengen balik, ada apa-apa udah pulangin saja aku, seperti itu. Karena wanita pada dasarnya memang agar mereka bisa mengikuti seorang pria, yaitu harus diputus hubungannya dengan keluarganya. Diputus dalam arti yang positif ya. Nah, artinya apa? Kalau kalian menikah, usahakan kalian menikah dan tinggal jauh dari rumah orang tuanya. Itu adalah tips terbaik untuk membuat hubungan kalian akan awet. Balik lagi ke Ari Kriting dan Indah, yang saya lihat Ari Kriting melakukan sesuatu yang memang yaitu tadi, mengalienate dia, memisahkan, mengurung dia. Mengurung dalam artian itu memberikan satu pengertian baru, faham baru, sehingga ya memang akhirnya cewek ini merasa nyaman sekali dengan pria ini tadi. Dan ini sesuatu yang saya lakukan juga, bukan sesuatu yang buruk, tetapi satu trik agar membuat seorang wanita ini nyaman dengan kita. Jadi seharusnya dia bisa melakukan yang lebih baik lagi. Begitu pula kalian, ingat caranya sebenarnya cuma dua. Pisahkan hubungannya, ajak sering. Nah, pisahkan itu artinya buat nama sendiri. Nah, itu salah satunya, salah satu trik hipnosisnya. Misalkan kalau namanya Indah, panggil aja pakai nama yang lain. Jadi buat dunia antara kalian berdua yang berbeda dengan dunia yang biasa dia lakukan, sehingga saat dia pulang dia merasa bahwa dia merindukan dunia yang dia nyaman itu tadi. Tapi nanti akan jadi obrolan di lain hari. Cuman di sini yang saya lihat Ari gagal atau belum berhasil dan akhirnya menikah. Walaupun 3 tahun itu waktu yang lama loh, Ayo harusnya you can do this better gitu loh. Yang saya lihat akhirnya ya mereka melakukan pernikahan ini. Saya nggak tahu kenapa akhirnya melakukan walaupun nggak ada restu dari orang tuanya. Semoga nggak ada apa-apa tentang pernikahan ini tadi. Dan harapannya memang ini akhirnya bisa diselesaikan. Saya lihat kalau ibu dan ayahnya masih seperti ini sebenarnya bisa selesai dengan damai. Walaupun ini semua dilakukan secara yaitu tadi, orang tuanya diundang tapi nggak datang dan semuanya terjadi di luar restu orang tua. Tapi ya memang susah juga ya. Kalau saya pikir sih memang akhirnya ini kita menunggu waktu yang akan menjawab semuanya. Tapi tidak hanya waktu, karena orang tuanya pun sebenarnya sudah melakukan ini dengan cara mendatangi yaitu tadi TV-TV, di interview dan sebagainya. Karena kalau memang orang tuanya ini nggak peduli sama sekali, mereka pasti nggak akan mau dan nggak akan ingin menyampaikan sesuatu. Sampai akhirnya mereka ingin menyampaikan sesuatu, artinya masih ada rasa sayang. Nah, ini harus juga dibalas dengan Ari Kriting dan Indah yang juga menunjukkan sifat atau sikap ingin menyetujui itu. Kalau ini dilakukan, sebenarnya hubungan ini akan bisa menjadi baik kembali, bahkan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena saya pikir dua orang ini tadi juga bisa bersikap lebih fair. Fair artinya bahwa Ari dan Indah tahu kalau keberadaan orang tua dan restu mereka itu penting, dan orang tua pun mengetahui bahwa tanpa restu mereka anak ini pasti akan menderita. Jadi kalau seandainya mereka tahu dan ingin anaknya bahagia, ketahuilah bahwa tidak ada cara lain, tidak ada cara yang bisa dilakukan adalah damai. Dan untuk itu kalau memang ternyata harus dilakukan, come on Lari, udah
ruqyah aja, orang nggak ada yang disembunyikan. Dan ya kalau memang harus bersumpah nggak melakukan itu ya lakukan saja. Dan kalaupun ternyata datang ke teman meminta pendapat ini harus gimana, itu kan nggak termasuk di konsultasi gaib yang dimaksud oleh mertuamu itu. Nah, yang saya pikir lagi, kita harus tahu bahwa restu ibu itu adalah segalanya. Saya ingin katakan di sini, daging yang kedua adalah apapun yang kalian lakukan, better be kalian mendapat restu dari orang tua, terutama ibu. Apapun itu, apa yang menempel pada jiwa kita ini adalah darah dagingnya. Apa yang sekarang kita bawa ini adalah sesuatu yang tadinya adalah bagian tubuh ibu kita. Jadi gak mungkin, saya katakan gak mungkin ada orang akan bahagia jika ibunya gak rela. Ngomong-ngomong tentang sesuatu yang terjadi recently, menjadi seorang pilot dan juga pramugari dan pramugara konon katanya juga harus mendapatkan restu dari orang tua. Kebayang nggak? Satu industri aviasi, industri transportasi yang terjamin aman di seluruh dunia saja masih memerlukan sesuatu yang gaib, satu restu dari orang tua, orang-orang yang memang menjadi cabin crew dan cockpit crew ini tadi. Jadi kalau saya bilang kembali lagi, ini semua sesuatu yang saya nggak bisa jelaskan lebih nalar lagi, tapi orang tua itu adalah segalanya. Sehingga kalau ternyata restu ini tidak didapatkan, akan terjadi sesuatu yang unfortunate, very very unfortunate. Sesuatu akan terjadi kepada kita semua, tidak hanya kepada Ari Kriting dan Indah. Dan ini adalah sesuatu yang saya pikir ya sayang banget kalau ini terjadi, karena pernikahannya ini kayak sesuatu yang mewakili akhirnya dua perbedaan yang menyatu gitu. Ya, ini sesuatu yang seharusnya bisa dibicarakan dan akan bisa selesai. Tapi juga kepada untuk ibunda dari Indah, sekarang saya juga pengen ngomong bahwa tanpa restu dari Anda, Bu, kasihan anak ibu nanti gak akan pernah bahagia. Dan saya yakin Anda pasti tidak ingin anaknya bahagia. Jadi saya pikir kepada kalian siapapun, dapatkan restu orang tua kalian. Dan itu hanya, saya bilang hanya satu-satunya, sekali lagi satu-satunya cara untuk bahagia. Tidak ada yang lain. Kecuali orang tua kita memang secara psikologi dia hilang ingatan, secara fisik dia juga memang gak bisa mengingat kita siapa atau apapun. Tapi selain itu, apapun yang dia katakan, saya bilang kita harus tetap mendapatkan restu. Kalaupun tidak, harus kita bujuk. Ini satu hal kepercayaan saya. Silahkan kalau gak percaya, been there done that. Saya sudah melakukan itu dan ternyata memang tidak mendapat kepercayaan atau restu. Itu berakibat kepada sesuatu yang kurang baik. Dan saat mendapatkan, saya mendapatkan apapun yang saya inginkan. Tapi yang saya lihat di sini, kalaupun terjadi sesuatu yang unfortunate, setelah itu ibunya sepertinya akan memaafkan, akan menerima, dan semuanya akan kembali happily ever after. Dan ini seharusnya nggak akan satu siklus, artinya 1 tahun setelah pernikahannya tidak akan sampai ke sana, semuanya akan resolve. Tetapi hanya dengan syarat jika salah satunya akan mau mendatangi dan membuka channel pembicaraan. Jika tidak, maka siklus ini akan berjalan lagi dan entah siapa lagi yang akan seperti ini di kemudian hari. Saya pikir kalian semua jika mendapati satu kondisi dan cerita yang sama, coba untuk lebih positif lagi, coba untuk bujuk orang tua. Ingat, kalaupun ini harus menanti lama, dapatkan restu mereka, itu akan lebih baik dibandingkan cepat-cepat tapi ternyata orang tua tidak merestui. Ini yang saya berikan, dan apapun itu selamat untuk Ari Kriting dan Indah Permatasari. Semoga pernikahan kalian segera mendapatkan restu dari orang tua Indah, dan kalian segera dikaruniai momongan yang seharusnya tahun ini sih bisa didapatkan. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.